Hey, ada apa, teman-teman? Hari ini kita akan mengulas film aksi horor Amerika tahun 2013, spoiler di depan, hati-hati dan jaga diri. Film ini dimulai dengan sebuah keluarga di pinggiran kota. Ayahnya bernama Jerry dan dia adalah mantan penyelidik PBB. Bersama istri dan kedua putri mereka semua sedang sarapan dan menonton berita bersama. Berita tersebut menyatakan bahwa hukum darurat sedang dipersiapkan untuk negara itu karena virus misterius terus menyebar luas. Nanti di hari itu, keluarga terjebak macet. Mereka memperhatikan orang-orang panik di luar, di jalan-jalan. Jerry meninggalkan mobil dan bertanya kepada warga sipil lain apakah dia tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka juga tidak tahu. Tiba-tiba, ledakan mengguncang kota dan orang-orang mulai melarikan diri. Mereka berkendara melalui jalan-jalan yang kacau dan mengalami kecelakaan mobil. Zombie mulai menyerang sementara polisi berusaha mengendalikan segalanya. Jerry melihat sebuah RV dan memberi isyarat agar keluarganya masuk. Orang-orang yang digigit dengan cepat berubah menjadi zombie dalam hitungan detik. Zombie masuk melalui jendela, tapi Jerry berhasil melawannya. Mereka terus berkendara melewati jalan-jalan yang gila dan keluar dari kota. Putri sulung mulai mengalami serangan asma dan mereka menepi di pinggir jalan. Telepon Jerry berdering dan dia menjawabnya. Sekretaris Jenderal, seorang teman lama, menyuruhnya bertahan selama 1 jam lagi dan dia akan mengirimkan koordinat ke titik evakuasi tempat keluarga itu bisa diselamatkan. Mereka berhenti di supermarket tempat mereka melihat banyak orang menjarah toko. Jerry mengambil senapan dari RV dan menyuruh keluarga untuk tetap dekat. Dia mencoba mengambil obat untuk putrinya, tetapi mereka bertemu orang asing bersenjata. Dia melihat ke lantai di mana dia melihat mayat. Orang asing itu bertanya obat apa yang dia butuhkan, dan dia dengan baik hati memberikan obat dari lemari. Tiba-tiba, putri bungsu berteriak pada Jerry. Ternyata beberapa penjara mencoba mencuri dari istrinya. Dia terlibat baku tembak dengan orang-orang itu, dia berhasil membunuh salah satu dari mereka, dan yang lainnya melarikan diri. Mereka kembali keluar dan RV itu tidak ada dimanapun, karena tidak ada kendaraan lain yang bisa mereka gunakan. Keluarga itu berlindung di gedung apartemen terdekat. Dia menyuruh sekretaris jenderal untuk mengirim tim evakuasi ke atap gedung. Sebuah keluarga Latino yang tinggal di salah satu unit menawarkan tempat bagi mereka untuk menginap malam itu. Jerry bangun beberapa jam kemudian dan mencari putrinya yang lebih muda di apartemen. Dia menemukannya sedang tidur di kamar mandi. Ternyata anak laki-laki kecil dari keluarga Latino itu tetap bersamanya sampai dia berhenti menangis. Anak laki-laki itu menerjemahkan untuk ayahnya, saat Jerry menjelaskan bahwa mereka harus terus bergerak jika ingin bertahan hidup dan mereka harus ikut dengan mereka. Tetapi orang-orang Latin menolak. Jerry menempelkan pisau dengan selotip ke ujung senapannya dan juga menempelkan selotip ke lengan bawahnya untuk perlindungan. Mereka meninggalkan ruangan dan menuju ke atas tangga. Mereka bertemu banyak zombie, tetapi mereka berhasil mengusir mereka. Jerry menyuruh anggota keluarganya yang lain untuk naik ke atap sementara dia menahan serangan zombie. Salah satu zombie hampir menangkapnya, tetapi anak laki-laki dari sebelumnya menyelamatkannya dengan menembak zombie itu di kepala. Jerry berlari lurus ke tepi, siap melompat jika dia berubah menjadi zombie karena darah yang masuk ke mulutnya sebelumnya. Tapi pada akhirnya dia tidak berubah. Helikopter tiba dan keluarga bersama anak laki-laki dari sebelumnya masuk ke dalam. Sayangnya, orang tua anak laki-laki itu telah terinfeksi, jadi dia adalah satu-satunya yang tersisa hidup dalam keluarganya sekarang. Helikopter tiba di kapal induk Angkatan Laut AS di tengah Samudra Atlantik. Kapal itu penuh dengan pengungsi lain yang melarikan diri dari pandemi. Mereka disambut hangat oleh sekretaris jenderal dan keluarga menempati tempat tidur susun yang disediakan untuk mereka. Karena pengalaman kerja dan keahlian Jerry sebelumnya, dia ditugaskan untuk mencari kemungkinan asal virus dengan harapan dapat membuat vaksin. Ikut serta dalam perjalanan ini adalah seorang ahli virologi yang terkemuka. Keduanya akan dikirim ke Korea Selatan, tempat virus itu pertama kali dilaporkan. Jerry enggan meninggalkan keluarganya dan membahayakan dirinya sendiri. Tetapi pria yang bertanggung jawab mengancam akan mengeluarkan keluarganya dari keselamatan kapal jika dia tidak patuh. Jerry meyakinkan istrinya bahwa dia harus melakukan tugas ini atau mereka akan dikeluarkan dari perusahaan. Dia memberinya radio dan berjanji akan kembali. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan anak laki-laki itu, lalu berangkat untuk misi. Saat di pesawat, dia berbicara dengan ahli virologi dan meminta kerjasamanya selama misi. Dia menyuruhnya untuk mempercayai personel militer yang bersama mereka. Pesawat mendarat di pangkalan. Ketika mereka keluar di landasan, mereka melihat zombie di dekat landasan.
kecemasan. Zombie mulai menyerang kelompok itu, yang membuat ahli virologi itu kembali ke pesawat karena ketakutan. Dia terpeleset di tanjakan dan tidak sengaja membunuh dirinya sendiri dengan senjatanya sendiri. Suara tembakan menarik lebih banyak zombie, tetapi para prajurit dari pangkalan berhasil memimpin kelompok itu ke tempat yang aman. Kapten sisa tentara di pangkalan bertanya kepada Jerry tentang misinya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka datang untuk memverifikasi apakah virus itu berasal dari sini berdasarkan email yang dikirimkan kepada mereka 11 hari yang lalu. Kapten memimpin mereka ke sebuah ruangan yang penuh dengan mayat hangus. Dia menjelaskan bahwa seorang tentara yang mengamuk diikat oleh penduduk desa dan dilempar ke lumbung karena mulai menyerang semua orang. Dokter pangkalan datang untuk memeriksa jenazah, tetapi dokter tersebut digigit dan mulai menginfeksi sisa tentara. Jerry dan kelompoknya memasuki sel-sel penjara di pangkalan, tempat beberapa tahanan ditahan. Salah satunya memperkenalkan diri kepada kelompok sebagai mantan agen CIA yang tertangkap menjual senjata ke Korea Utara. Dia mengungkapkan bahwa Korea Utara selamat dari wabah karena mereka mencabut gigi seluruh penduduk dalam waktu 24 jam. Dia juga mengungkapkan bahwa Israel tahu tentang virus itu dan mampu membangun zona aman bahkan sebelum wabah dimulai. Dia menyuruh Jerry pergi ke Yerusalem dan mencari pejabat tinggi di sana. Mereka berencana menggunakan sepeda pedal untuk menggerakkan pesawat guna menghindari kebisingan yang menarik zombie. Tiba-tiba, telepon Jerry berdering, yang menarik perhatian para zombie. Kapten mengendarai truk bahan bakar dan membersihkan beberapa orang yang terinfeksi. Jerry ditakle oleh zombie, tapi Kapten berhasil menyelamatkannya. Namun, Kapten digigit dalam prosesnya. Untuk mencegah transformasinya, Kapten memilih untuk menembak dirinya sendiri sebagai gantinya. Salah satu personel militer juga mengorbankan dirinya untuk melepaskan saluran bahan bakar, memastikan mereka bisa menggerakkan pesawat. Sinyal kembali dan Jerry memberitahu istrinya bahwa dia akan baik-baik saja, dan misi itu sekarang membawanya ke Israel. Garis itu mati saat terjadi ledakan di tanah, yang mengguncang pesawat. Mereka mendarat di Yerusalem. Jerry menyuruh pilot untuk menunggunya di bandara. Jerry menemukan pejabat itu, dan dia bertanya bagaimana Israel tahu tentang virus itu bahkan sebelum itu terjadi. Pejabat itu menjelaskan bahwa mereka mencegat pesan dari seorang jenderal India yang menyatakan bahwa mereka sedang melawan gerombolan mayat hidup di negara mereka sendiri. Sebagai tindakan pencegahan, Israel segera membangun tembok untuk menciptakan zona aman. Pejabat itu juga mengungkapkan bahwa dia meneliti virus itu sendiri dan berhasil meyakinkan orang lain bahwa infeksi itu nyata. Meskipun Israel mungkin telah membangun tembok sekarang, mereka hanya mengizinkan sejumlah pengungsi tertentu masuk. Dia menyatakan bahwa setiap orang yang mereka izinkan masuk melalui zona aman adalah satu zombie lebih sedikit yang harus mereka lawan. Pejabat itu menunjukkan Jerry berkeliling zona aman, yang dijaga oleh tembok tinggi untuk menahan zombie. Di luar tembok terdapat sisa-sisa pinggiran Yerusalem. Di dalam tembok adalah kota tempat para pengungsi menginap. Namun, beberapa pengungsi baru mulai merayakan dengan riuh, dan suara itu menarik perhatian zombie di luar tembok. Beroperasi secara kolektif, zombie mulai menumpuk satu sama lain, sehingga mereka bisa memanjat tembok dan menyeberang ke sisi lain. Melihat zombie menerobos masuk ke dalam kota, para pengungsi mulai panik. Militer mencoba menahan serangan zombie, tetapi dengan cepat kewalahan oleh jumlah mayat hidup yang sangat banyak. Pejabat itu menugaskan seorang prajurit wanita bernama Sijin untuk mengawal Jerry kembali ke pesawatnya. Mereka menavigasi jalan-jalan Yerusalem, di mana Jerry menemukan seorang lelaki tua yang diabaikan oleh para zombie. Mereka mencoba mencari tempat di mana helikopter bisa menjemput mereka. Mereka berjalan melewati rumah-rumah ketika Jerry melihat seorang anak laki-laki kurus di kejauhan, yang juga diabaikan oleh gerombolan zombie. Jerry merasa penasaran mengapa zombie begitu saja mengabaikan kedua manusia itu. Mereka hampir kewalahan, tetapi Sijin melempar granat yang membersihkan zombie yang mengikuti mereka. Sijin digigit, tetapi Jerry dengan cepat mengamputasi tangannya untuk mencegah infeksi menyebar ke seluruh tubuhnya. Untuk memastikan dia tidak berubah menjadi zombie, Jerry menghitung sampai 12 detik, karena itu adalah batas waktu infeksi untuk menyebar dalam aliran darah. Mereka berlari ke tempat di mana mereka bisa dijemput helikopter, tetapi zombie menyebabkan helikopter jatuh. Pilot Jerry panik dan melarikan diri dari Israel, meninggalkan Jerry terdampar saat mereka tiba di bandara. Mereka memaksa pesawat berhenti agar Jerry dan Sijin bisa naik. Jerry melihat keluar jendela, hanya untuk melihat Yerusalem dikuasai dan militer tidak berdaya untuk menghentikan zombie. Mereka sekarang beralih ke pemboman kota sebagai tindakan putus asa untuk menahan penyebaran infeksi. Jerry mengambil kotak P3K dan mengobati luka Sijin. Jerry menghubungi sekretaris jenderal dan menanyakan lokasi fasilitas penelitian medis terdekat. Dia menyerahkan radio itu kepada para pilot, yang kemudian memberinya koordinat fasilitas terdekat dan memberitahunya bahwa mereka bisa mendarat di sana. Namun, ternyata ada zombie yang bersembunyi di palka kargo dan menyerang pramugari, menyebabkan banyak orang berubah.
Jerry melempar granat di menit terakhir dan menunduk. Pesawat itu jatuh ke hutan. Dengan Jerry dan si Jin menjadi satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Jerry tertusuk sepotong logam. Si Jin menemukannya dan membantunya. Mereka berhasil sampai ke fasilitas, tapi Jerry pingsan di gerbang. Militer tidak dapat menemukan pesawat dan menganggap Jerry hilang dalam pertempuran. Keluarganya dipindahkan dari kapal induk karena mereka dianggap tidak lagi penting. Jerry bangun beberapa hari kemudian. Dia mencoba meyakinkan staf di fasilitas itu bahwa dia ada di sini untuk misi penting. Mereka menghubungi Sekretaris Jenderal untuk mengonfirmasi identitasnya, dan Sekretaris Jenderal juga mengungkapkan bahwa istri dan putri Jerry dibawa kembali ke daratan. Jerry memberitahu staf bahwa dia membutuhkan patogen mematikan untuk mengkonfirmasi teorinya bahwa zombie mengabaikan orang yang sudah terinfeksi penyakit yang membuat mereka lemah atau sakit parah. Dia sampai pada kesimpulan ini setelah melihat gerombolan zombie di Israel, mengabaikan orang tua dan anak laki-laki yang sakit. Alih-alih mengembangkan obat, Jerry menyarankan mereka mengembangkan kamuflase saja. Jika mereka menyuntikkan diri dengan patogen, zombie tidak akan lagi menganggap mereka sebagai inang yang layak untuk virus dan akibatnya akan membiarkan mereka. Ini ide yang bagus, tapi masalahnya adalah satu-satunya sampel patogen mematikan di fasilitas itu saat ini berada di sayap yang dipenuhi zombie. Jerry berencana masuk ke sayap bersama si Jin dan peneliti lain. Mereka dengan tenang dan hati-hati menavigasi fasilitas agar tidak menarik perhatian zombie. Peneliti berhasil menyeberangi jembatan layang tepat waktu dan Jerry berhasil masuk ke ruangan dengan patogen. Dia memasukkan kode akses dan melangkah masuk ke dalam ruangan tempat patogen disimpan. Dia meraih mereka dan hendak pergi ketika Jerry melihat zombie di balik pintu. Dia sekarang terpaksa menguji teorinya dengan menyuntikkan dirinya dengan salah satu patogen yang telah diperolehnya. Benar saja, zombie itu tidak memperhatikannya sama sekali setelah dia menyuntik dirinya sendiri. Jerry kembali ke teman-temannya tanpa diserang, mengonfirmasi bahwa teorinya memang berhasil. Para dokter menyerahkan obat untuk patogen mematikan itu kepadanya. Film ini berakhir dengan Jerry kembali untuk menemui keluarganya di zona aman tempat mereka dipindahkan. Menggunakan teori Jerry, para peneliti telah menggabungkan upaya mereka dan menciptakan vaksin kamuflase baru untuk pasukan dan penduduk sipil. Vaksin ini menipu zombie agar berpikir manusia sakit dan oleh karena itu tidak menyerang mereka. Namun, akhir perang masih jauh, tetapi dengan keuntungan baru ini, umat manusia mulai melawan virus. Beginilah film berakhir. Jika Anda menyukainya, jangan lupa berlangganan untuk video lainnya.